Namo Buddhaya. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Bante Utamo. Ini saya ambil dari situs Samagipala. Pertanyaannya adalah, Bante, saya memiliki teman yang beragama lain. Dia sangat percaya adanya Tuhan sebagai personal beserta kerajaan Tuhan. Dia juga mengaku memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Tuhan. Dia juga pernah berkata bahwa Tuhan menggunakan perantara dirinya untuk bercakap-cakap dan memberikan ajaran kepada orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut membuat teman saya semakin terikat dengan makhluk yang dapat menyelamatkan dosa manusia yang mereka sebut dengan Tuhan dalam tanda kutip. Saya ingin mendapat kejelasan dari hal ini, Bante. Menurut Bante, jika dilihat dari kacamata Buddhis, bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Berbicara dengan Tuhan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian Bante Utamo menjawab, kegiatan bercakap-cakap dengan Tuhan kalau memang ada saksi atau pendengarnya, berarti memang nyata akan adanya pihak lain yang dapat diajak berkomunikasi. Namun kalau proses percakapan itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri, serta orang yang berada di sekitarnya tidak dapat ikut berpartisipasi dalam komunikasi itu, maka hal ini mungkin terjadi karena ia memiliki kemampuan komunikasi dengan makhluk lain. Hanya saja makhluk itu tidak harus dirujuk ataupun mempunyai pengertian sebagai Tuhan. Bisa saja makhluk tersebut salah satu dari dewa yang merupakan penghuni alam surga yang dekat dengan manusia, atau bahkan salah satu dari makhluk dari alam yang menderita. Hal ini dapat terjadi karena memang di sekitar alam manusia tinggal dan hidup ini juga terdapat berbagai jenis makhluk lain yang tak tampak mata biasa. Kadang seseorang memang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan salah satu di antara mereka. Adanya keterlibatan makhluk lain dengan anggapan bahwa memang benar ada bentuk komunikasi tersebut. Namun bisa juga percakapan itu sebenarnya hanya terjadi dalam pikirannya sendiri dan dengan dirinya sendiri, namun si pelaku meyakini bahwa terjadi komunikasi dengan makhluk lain di luar dirinya. Kalau penyebabnya adalah hal yang terakhir ini, maka sebenarnya anggapan bahwa ia mampu berkomunikasi dengan makhluk lain itu adalah merupakan perilaku yang cukup memprihatinkan dan perlu dikonsultasikan dengan ahli medis yang berwenang. Dalam agama Buddha memang mengenal 31 alam kehidupan yang tadi disampaikan oleh Bante Utamo, bahwa ada alam surga, juga ada alam yang menderita, seperti contohnya alam peta, alam asura. Nah, kejadian semacam ini juga pernah terjadi di zaman Sang Buddha. Ada makhluk yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti yang terdapat dalam Brahmani Mantanika Sutta. Di situ ada makhluk Brahma yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya kekal, tidak pernah berubah dan tidak akan pernah mati. Namun Brahma ini kemudian disadarkan oleh Sang Buddha bahwa makhluk tersebut, bahwa Brahma tersebut masih akan mengalami kematian. Namun karena memang memiliki usia yang cukup panjang, bukan hitungan tahun lagi tapi hitungan asankaya kappa, makhluk Brahma ini menganggap dirinya kekal. Jadi wajar makhluk tersebut menganggap dirinya kekal, tidak akan pernah mati, yang melihat manusia yang usianya sangat pendek sekali. Seperti yang disampaikan Bante Utamo, bisa saja yang diajak komunikasi adalah makhluk
dewa, yaitu makhluk penghuni surga yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Ini juga makhluk yang memiliki usia yang sangat panjang. Kebahagiaan indranya juga lebih banyak terpenuhi dibanding manusia. Atau yang kedua adalah makhluk yang menderita, yang menyampaikan, yang bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi dalam pandangan Buddhis bahwa ketuhanan dalam agama Buddha bukanlah suatu makhluk. Karena Tuhan dalam agama Buddha tidak dilahirkan, tidak menjelma, yang mutlak, tidak akan pernah berubah. Nah, sedangkan yang diajak komunikasi tersebut adalah sejenis makhluk. Bisa jadi adalah makhluk surga atau Brahma atau bahkan alam yang menderita. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Namo Buddhaya.